Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini saya akan memaparkan materi tentang iman dan pengaruhnya dalam kehidupan. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nur Aulia dengan NIM 2023020919 dari Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Al-Islam Kemudian 4 dosen pengampu Dr. Furqan Mawardi SPDI MPI. Hakikat iman. Secara bahasa, iman berarti percaya atau membenarkan. Secara istilah, iman adalah keyakinan yang menetap di dalam hati, diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan perbuatan. Artinya, iman bukan hanya sekedar ucapan, tetapi harus disertai dengan pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, orang yang beriman kepada Allah SWT melaksanakan sholat, menolong sesama, dan menjauhi larangannya. Hubungan iman, ilmu, dan amal. Yang pertama yaitu iman. Iman adalah dasar atau fondasi utama seorang muslim. Tanpa iman, amal tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah ilmu. Ilmu adalah cahaya yang menuntun seseorang agar beramal dengan benar. Ilmu mencegah manusia dari kesesatan dan kebodohan. Yang ketiga adalah amal. Amal adalah wujud nyata dari keimanan dan ilmu yang dimiliki. Amal membuktikan bahwa seseorang benar-benar beriman. Iman tanpa ilmu akan mudah tersesat, sedangkan ilmu tanpa iman bisa membuat seseorang merasa sombong dan lupa kepada Allah. Contohnya, seseorang yang berilmu tentang pentingnya sedekah karena imannya kepada Allah, ia akan mengamalkan ilmunya dengan bersedekah ikhlas kepada yang membutuhkan. Dengan demikian, iman menjadi arah, ilmu menjadi petunjuk, dan amal menjadi bukti keimanan. Karakteristik dan sifat orang beriman. Yang pertama adalah taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Orang beriman selalu berusaha menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ia melaksanakan ibadah seperti salat, puasa, zakat, dan berbagi kebaikan dengan penuh kesungguhan. Yang kedua adalah ikhlas dalam beramal. Orang beriman berbuat baik semata-mata karena Allah, bukan karena ingin dipuji atau dilihat orang lain. Keikhlasan adalah tanda kemurnian hati dan bukti bahwa iman telah menuntun perbuatan. Yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi ujian. Hidup tak selalu mudah. Orang beriman tahu bahwa setiap ujian adalah cara Allah untuk menguatkan dirinya. Ia tidak mudah mengeluh atau putus asa, melainkan berusaha, berdoa, dan bersabar menunggu pertolongan Allah. Yang keempat adalah rendah hati dan dermawan. Salah satu ciri orang beriman adalah tawadu atau rendah hati. Ia tidak sombong meskipun memiliki harta, ilmu, atau kedudukan tinggi. Ia juga pemurah, senang membantu orang lain, dan berbagi rezeki dengan sesama. Yang kelima adalah menjaga lisan dan perilaku.
Orang beriman berhati-hati dalam berbicara dan bertindak. Ia tidak berkata kasar, tidak menyebarkan gosip, dan tidak menyakiti perasaan orang lain. Lisan dan perbuatannya selalu mencerminkan akhlak mulia. Ketaatan dan sifat orang yang beriman terlihat dari ketaatannya kepada Allah, keikhlasan dalam beramal, kesabaran dalam ujian, dan akhlak yang mulia terhadap sesama. Orang beriman bukan hanya baik saat dilihat orang lain, tetapi tetap taat meskipun tidak ada yang melihatnya, karena ia yakin Allah Maha Melihat. Hal-hal yang dapat merusak iman. Iman bersifat dinamis, artinya bisa bertambah ataupun berkurang. Iman bertambah karena ketaatan dan amal soleh, tetapi bisa juga berkurang atau rusak karena maksiat dan dosa. Yang pertama adalah syirik atau menyekutukan Allah. Syirik adalah perbuatan menyekutukan Allah, yaitu meyakini bahwa ada kekuatan lain selain Allah yang memiliki kekuasaan atau dapat memberikan manfaat dan mudarat. Ini merupakan dosa terbesar yang dapat menghapus seluruh amal kebaikan seseorang. Yang kedua adalah kufur atau mengingkari nikmat atau kebenaran Allah. Kufur berarti menolak atau mengingkari kebenaran ajaran Allah dan nikmat-nikmat yang telah diberikannya. Orang yang kufur tidak mau berterima kasih kepada Allah dan tidak mau percaya pada kebenaran wahyu-Nya. Yang ketiga adalah nifak atau kemunafikan. Nifak atau kemunafikan adalah berpura-pura beriman di luar, padahal di dalam hati tidak beriman. Orang munafik sering berpura-pura taat, tetapi hatinya menentang ajaran Allah. Kemunafikan membuat seseorang tidak jujur terhadap dirinya dan terhadap Allah. Walau tampak beriman, hakikatnya ia tak memiliki keimanan sejati. Yang keempat adalah maksiat dan perbuatan dosa. Maksiat adalah melanggar perintah Allah dan melakukan larangannya. Perbuatan maksiat yang dilakukan terus-menerus tanpa tobat dapat melemahkan iman, bahkan membuat hati keras dan jauh dari Allah. Contoh, meninggalkan sholat, berbohong, mencuri, menipu, durhaka kepada orang tua, melakukan pergaulan bebas, minum minuman keras, atau berjudi. Yang kelima adalah mengikuti hawa nafsu dan godaan setan. Hawa nafsu adalah keinginan kuat dalam diri manusia untuk melakukan sesuatu tanpa mempertimbangkan benar atau salah. Setan menggoda manusia agar menuruti hawa nafsu tersebut dan menjauh dari perintah Allah. Contohnya, yang pertama, memilih kesenangan dunia daripada kewajiban beribadah. Yang kedua, tidak bisa menahan amarah, iri hati, atau sombong. Dan yang terakhir, lebih suka dipuji manusia daripada mencari ridha Allah. Kesimpulannya adalah iman adalah fondasi utama dalam kehidupan manusia yang menjadi dasar segala ucapan, pikiran, dan perbuatan. Iman bukan hanya sekedar keyakinan dalam hati, tetapi harus disertai dengan ilmu dan amal soleh. Iman juga berpengaruh besar dalam membentuk kehidupan yang bermakna, menjauhkan seseorang dari perbuatan dosa, menumbuhkan rasa tanggung jawab, menuntun pada kebaikan, memberikan kebahagiaan sejati di dunia maupun akhirat. Namun, iman dapat
menurun atau bahkan rusak bila seseorang lalai, berbuat maksiat, atau terjerumus dalam kemusyrikan. Karena itu, iman harus selalu dijaga dan diperkuat melalui ibadah, menuntut ilmu, serta mengamalkan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, itulah tadi video penjelasan tentang iman dan pengaruhnya dalam kehidupan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you everyone.